Halo, bersama Tiander dan ini Samsung M20 atau SM-M205. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Sudah menjadi ciri khas saya untuk mengetahui apa yang mati total atau tidak, cukup dicas saja, terus kita bisa lihat arus casnya itu berapa ampere ya. Nah, di sini arus ampernya tidak bergerak sama sekali ya. Ya. Kalau nyala otomatis muncul tanda pengisian atau petir ya. Oke, saya coba ukur dulu hambatan vibatnya. Ini ground. Oh, ternyata ini short vibat ya. Shortnya itu ya terbilang kecil ya seperti ini, tapi kita tidak tahu karena ini efek ke vibat, barangkali Vout nya lebih parah lagi ya shortnya. Oke, saya buka dulu mesinnya dan ini sudah seperti ini saya terima ya. Ini operan teknisi. Nah, di sini saya harus mencari letak posisi IC cas. Saya bingung ya karena baru pertama kali lihat model seperti ini, atau pernah saya kerja sebelumnya dengan tipe yang sama atau gimana ya, saya lupa letak IC casnya. Ini mudah-mudahan Exynos ya. Kalau Exynos untuk analisa mati total itu masih lebih mudah ya dibanding yang berchipset Qualcomm. Dan ini untuk penutup selotip penutup mesinnya saya lepas dulu kalengnya ya. Takutnya di situ ada pendingin, kalau kita nanti panasi bahaya ya. Makanya pastikan dulu apakah dia ada pendingin yang nempel ke selotipnya atau tidak. Oke, karena tidak ada saya tutup lagi. Ini mau saya buka ya kalengnya. Iya, kalengnya sudah saya lepas dan ternyata di sini tidak ada IC casnya ya, cuma MMC dan IC power. Di sini MMC-nya menggunakan SanDisk. Barangkali mungkin di sini ya, menyatu dengan kaleng CPU-nya. Ya, ini saya buka dulu teman-teman, karena pendinginnya itu langsung menyatu dengan selotipnya ya. Ini bahaya kalau misalnya nanti dipanasi angkat kaleng, justru pendinginnya ini bahaya ya, kena blower. Nah, ini supaya aman, bersihkan dulu pendinginnya supaya nanti kalau diselotip pendinginnya itu tidak menyentuh selotipnya ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau mau eksekusi, perhatikan jangan sampai blower itu panasnya itu menyentuh pendingin, karena pendinginnya itu malah nyebar ke CPU-nya ya. Ini berlapis ya IC-nya, jadi RAM-nya di atas, CPU-nya di bawah. Nah, ini sensitif terhadap panas, hati-hati, makanya sebisa mungkin harus dibuang pendinginnya dulu. Saya panasi dari sudut terjauh dari RAM dan CPU-nya ya. Iya, kalengnya sudah saya cabut dan ternyata di sini ya posisi IC casnya. Nah, ini koilnya saya ukur ternyata
bisa dipastikan korslet atau short ya. Koil di samping IC casnya ini short atau korslet. Nah, ini untuk eksekusinya koilnya saya cabut dulu untuk memastikan di titik mana yang short, atas atau bawah. Kita ukur lagi ya, apakah yang di atas atau yang di bawah. Ini aman, dan ternyata titik ini ya, kaki koil yang di bawah ini short ya. Ya, fixnya di bawah short. Nah, kalau sudah kita tahu posisi yang short di mana, kita lanjut dengan cara injek tegangan ya. Ya, di sini sudah saya buka kamera thermal. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini mode vision, tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan injek tegangan di kaki koil yang short ya. Oke, kita mulai. Ini menyala semua, saya reset dulu. Oke. Jadi saya injek tegangan itu sebesar tegangan Vibat ya, 3,7 volt di kaki koil yang short. Belum menampakkan hasil ya, ini masih belum jelas. Karena ini agak susah terdeteksi ya, mungkin bagusnya IC casnya juga saya cabut dulu ya, karena kurang sensitif untuk mendeteksi shortnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, terpaksa harus saya cabut dulu IC casnya. Oke, di sini IC casnya sudah saya cabut ya, dan seperti step tadi kita ulangi lagi. Saya akan coba injek tegangan di kaki koil yang short ya. Ya, kita mulai. Ini belum nampak ya. Ya, samar-samar mulai kelihatan ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan, mulai kelihatan, mulai merah. Dan ini bisa dipastikan itu asal shortnya ya. Ya, kalau tidak salah ini sepertinya dari kaleng PA ya, karena kalau di sebelahnya itu tidak mungkin. Panasnya itu terdetek di soket ini ya, soket SIM card. Jadi saya pikir tidak mungkin di sini. Dia asalnya dari sebelah kaleng ini ya, kaleng sinyal. Kira-kira seperti ini, titiknya di sekitar ini ya, titik panasnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya angkat dulu kaleng sinyalnya. Oke, kaleng sinyal sudah saya angkat. Oh, ini langsung kelihatan teman-teman ya. Bisa dipastikan memang shortnya ini berasal dari IC PA ya. Karena di sini sudah jelas kelihatan titik jebolnya. Jadi IC PA-nya ini jebol, ada kelihatan bocor ya. Ini langsung saja saya eksekusi. Ya, IC PA-nya sudah saya cabut, dan sekarang kita ukur lagi hambatan di kaki koil yang short tadi ya. Mudah-mudahan shortnya sudah hilang dan fix memang penyebabnya karena IC PA jebol ya.
Saya ukur lagi, dan memang fix teman-teman, ini sudah tidak short ya, jadi bisa dipastikan shortnya ini karena IC PA jebol. Oke, waktunya saya coba pasang kembali IC casnya dan koilnya. Ya, saya sarankan untuk pasang pendingin sebelum memasang IC cas teman-teman ya, karena itu untuk mengurangi risiko IC RAM ataupun CPU nya kepanasan. Kita jaga safety mungkin atau seaman mungkin ya posisi RAM dan CPU nya. Jangan sampai sudah bersusah payah cari short, sudah ketemu, begitu pasang kembali apes ya, ampere gantung atau mati total ya. Seperti itu umumnya teknisi gagalnya atau sialnya di RAM atau CPU kepanasan ya. Ya, ini proses cetak ulang IC casnya ya. Oke, saya pikir kaki-kaki IC casnya sudah mantap. Sekarang waktunya pemasangan. Ya, saya pikir sudah cukup pemasangan IC casnya. Saya pikir sudah pas ya. Sekarang saya coba ukur kembali hambatan di kaki koil yang short tadi ya. Jangan sampai setelah pasang IC cas shortnya balik lagi ya, ternyata IC casnya juga rusak ya. Oke, ini aman ya. Saya pastikan IC casnya ini aman ya. Nah, sekarang lanjut pasang koilnya ya. Jangan sampai lupa pasang koil. Sudah cakep pasang IC cas, ternyata lupa pasang koil. Lah kapan nyalanya ya? Oke, pemasangan koil sudah selesai. Tetap harus diukur lagi ya teman-teman, harus telaten. Ya, aman. Sekarang waktunya proses pemasangan, dan di sini bisa dilihat IC cas dan koilnya sudah dalam posisi semula ya. Dan ini pastikan pasangnya rapi dan bersih teman-teman, supaya kelihatan profesional ya. Ya, sayangnya ini IC PA nya jebol ya, jadi kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Untuk masalah IC PA nya nantilah kita pikirkan bersama. Terus terang stok IC PA nya ini agak susah ya, punya saya tidak ada dan harus saya order ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya setelah dicas muncul tanda petir. Oke, sekarang lanjut pasang konektor baterai. Jadi Samsung seperti itu teman-teman ya, tidak perlu langsung pasang konektor baterai, cukup colok cas saja. Kalau memang HP-nya normal pasti muncul tanda petir. Ya, di sini ada sekitar 3% dan ini harusnya bisa nyala ya. Saya coba tekan switch on off nya dulu. Jadi begini teman-teman ya, kalau saya sudah sampai harus angkat IC ini IC itu dan tingkat kesulitannya tinggi ya, biasanya saya anggap saja saya hitung IC itu rusak, jadi biayanya ya saya hitung
dengan IC yang dicabut tadi ya, itu susah loh. Makanya tetap saya hitung, udahlah itu biaya untuk IC baru aja. Ya, di sini aman ya, dan oke, saya pastikan IC-nya ini harus diganti, tapi butuh seminggu teman-teman, karena saya harus pesan via ekspedisi ya. Saya pesan di all shop atau online shop, mudah-mudahan ada ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu sambil saya pesan partnya ya. Day 2, Day 3, Day 4. Ya, Tiander di sini, dan kita balik kembali di kasus yang sempat pending selama seminggu, kurang lebih sekitar 5-6 hari ya. Dan ini stok IC-nya sudah dapat ya. Kodenya itu 77656 strip 11 ya. Jadi ICPA-nya kodenya 77656 strip 11. Ini yang ICPA sebelumnya jebol, tidak layak pakai teman-teman ya, karena dia menyebabkan mati total short di jalur VPH power. VPH power itu terusan dari VBAT ya. Oke, waktunya pemasangan ICPA baru. Jangan lupa lepas kameranya dulu. Oh, ternyata masih mulus ya. Kaki-kakinya ini terpaksa harus saya beri timah baru dulu. Nah, ini sudah saya kasih timah baru. Tujuannya apa? Supaya gampang ya, kalau kita panasi dia cepat menyatu dengan kaki timah yang ada di board. Oke, waktunya pemasangan. Dan untuk proses pemasangannya, kita jangan panasi langsung di IC-nya ya teman-teman, tapi caranya kita pasang keliling, panasi keliling ya, supaya IC-nya itu tidak jebol. Jadi kita pasang putar-putar keliling di samping-sampingnya, dan kalau sudah dirasa cukup, langsung kita rakit mesinnya. Ya, ini dia hasil pemasangan ICPA 77656. Ribet juga ya pasang switch antenanya ini, barangkali karena sering dicabut pasang, kepalanya ini agak susah masuk ke lubang switch anten. Oke, saya pikir cukup. Ini juga slot SIM-nya tidak ada, terpaksa saya pakai stok slot SIM punya saya. Wow, lupa, ternyata konektor baterainya belum dipasang. Ya, bagaimanakah hasilnya? Kita tunggu. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi ya teman-teman, langsung fix down.
Ya, ini setelah dinyalakan langsung muncul T-cell. Wah, layar sentuhnya kenapa ya? Gerak-gerak sendiri. Aduh, ribet. Nah loh. Kenapa dia? Coba saya slip dulu, kemudian nyalakan lagi. Ya, sudah bisa. Saya coba cek pulsa. Ya, cek pulsa oke. Saya coba cek nomor lagi. Mantap, bisa ya. Dan di sini bisa diperhatikan H, muncul jaringan H. Tadi sempat 4G ya, tunggu dulu ya. Ya, ini sudah muncul 4G teman-teman. Dan saya pikir ini sudah pasti down ya, aman, muncul 4G. Oke, saya pikir sudah cukup teman-teman. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Tiander. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.